Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mas dan Mbak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas dan Mbak sudah menunggu. Mohon maaf tadi dengan terpaksa harus menerima telepon ya, karena ada telepon. Baik, Mas dan Mbak, mungkin untuk pelatihannya akan saya mulai. Namun Mas dan Mbak, monggo silakan bisa presensi dulu ya. Nanti daripada ketinggalan presensi, ya seperti kemarin itu, ya mendingan bisa melakukan presensi dulu. Ya. Baik, mungkin sambil melakukan presensi atau absen, jadi saya mulai melanjutkan. Ya, kalau kemarin Mas dan Mbak dengan kasus yang lebih mudah untuk kasus pertama sudah saya terangkan mengenai cara menampilkan lintasan kritis, kemudian slack, ya, baik total slack maupun free slack, ya, baik lintasan kritisnya itu pada tabel gancatnya, ya, maupun pada gancatnya, ya, dan kemudian juga menampilkan
untuk network planning-nya. Kok menampilkan network planning-nya kemarin sudah belum ya? Mas dan Mbak? Belum, Bu. Belum. Beneran. Oke. Kalau belum, nah, jadi Mas dan Mbak, kalau kemarin Mas dan Mbak itu, nah tampilannya sudah seperti ini ya. Kemarin lintasan kritis, menampilkan lintasan kritis baik pada tabel maupun pada gancatnya. Ya. Nah sekarang bagaimana cara Mas dan Mbak menampilkan untuk network diagramnya? Ya, caranya Mas dan Mbak bisa memilih melalui task. Jadi di sebelah file itu ada task. Silahkan Anda klik. Ya. Kalau sudah, di bawah task ini ada, di bawah file ya, itu ada gancat. Gancat dengan panah ke bawah. Silahkan Mas dan Mbak ngeklik untuk gancatnya. Di sana ada pilihan network diagram, kemudian ada resource sheet dan sebagainya, tapi silahkan Mas dan Mbak klik untuk gancatnya, kemudian pilih network diagram. Nah, kalau Mas dan Mbak sudah memilih network diagram, ya, maka tampilannya akan seperti ini Mbak dan Mas. Ya, cuma di sini network diagramnya bentuknya itu tidak buletan tapi menggunakan kotak. Nah, di samping itu ya, bukan seperti yang CPM yang Mas dan Mbak kenal ya, tapi di sini untuk activity-nya itu terletak pada kotakannya, jadi lebih mirip ke PDM. Ya. Nah, cuma di sini memang ada start, ada finish, ya. Kemudian butuh durasi berapa, itu ada pada kotakannya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita membaca yang menggunakan CPM juga sama saja ya. Cuma kalau ini lebih ke arah PDM-nya, makanya di sini ya sekali lagi pada soal itu ada mulai dan selesainya. Ya, itu yang membedakan. Ya. Nah, kemudian di sini Mas dan Mbak bisa lihat ya, untuk yang berwarna merah, jadi warnanya juga sudah berubah, ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah atau pink ya. Nah, yang berwarna merah atau pink ini merupakan kegiatan yang dilalui oleh lintasan kritis. Ya, yaitu kegiatan D, kegiatan E dan juga kegiatan C. Ya. Oke. Jadi itu tadi Mas dan Mbak cara menampilkan untuk network diagramnya ya. Yang di sini ya hampir terlihat sama dengan CPM, tapi kalau di sini lebih terlihat seperti PDM ya, karena untuk kegiatannya ya dan juga durasinya terletak pada kotakannya. Oke. Nah, sekarang Mas dan Mbak, saya lanjut lagi ya. Sekarang untuk kasus yang kedua. Ya. Di sini nanti untuk kasus kedua itu Mas dan Mbak bisa mengetahui sampai berapa total cost yang akan digunakan atau dikeluarkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ya, termasuk nanti adanya kurva S. Nah, jadi yang pertama Mas dan Mbak
yang perlu kita lakukan adalah di sini mengisikan untuk start date-nya. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengisikan start date untuk proyek, jadi kapan proyeknya tersebut tanggalnya ya akan dimulai. Caranya dengan klik project ya. Jadi silakan Mas dan Mbak lihat untuk perintahnya, menunya itu ada file, task, resource, report, project. Nah, silakan Mas dan Mbak pilih yang project. Ya. Kemudian Mas dan Mbak bisa melihat di bawah resource itu ada project information. Silakan Mas dan Mbak klik untuk project information-nya. Nah, kalau Mas dan Mbak sudah mengklik project information-nya, silakan Mas dan Mbak lihat. Di sini akan muncul tampilan seperti ini. Ya, project information for project 1. Ya. Nah, di sini menampilkan start date, ya, ada finish date, schedule from, ya, dan sebagainya. Nah, di sini yang kita isi itu adalah start date-nya dulu. Untuk finish date-nya tidak perlu kita isikan, karena yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengisi untuk start date-nya, kapan proyek tersebut akan dimulai. Nah, ini kita pilih. Ya. Nah, kalau sudah, ya, sudah Mas dan Mbak pilih, ya. Jadi bentuknya seperti kalender ya, nanti tinggal kita klik. Kemudian silakan Mas dan Mbak klik OK. Pertama kali. Jadi kita harus memasukkan start date-nya terlebih dahulu. Ya. Nah, oh ini sudah ya. Nah, di sini ada apa namanya penjelasannya ya. Current date itu adalah tanggal saat dibuka file, status date NA itu belum digunakan, kalender, tanggal kegiatan, default, standar, priority adalah prioritas proyek. Nah, sekarang yang kedua. Setelah kita mengisikan kapan proyek itu harus kita mulai. Yang kedua, kita isikan informasi-informasi yang berkaitan dengan proyek. Ya. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah klik file. Jadi menu yang file. Ya. Nanti kalau kita pilih file, secara otomatis keluar seperti ini tampilannya. Ada info, ada new, open, save, save as, ya, print, share, export, close. Ya. Nah, di sini kita pilih yang info. Kita pilih yang info, Mas dan Mbak bisa lihat, ya, setelah pilih info nanti akan muncul ada project web, ya, ada project information dan lain sebagainya. Nah, ini silakan Mas dan Mbak klik yang project information. Kalau sudah Mbak dan Mas pilih yang pertama, advanced properties. Ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Mas dan Mbak bisa milih yang summary, ya, maka bisa diisi title-nya, mungkin apakah pembangunan rumah tinggal, ya, entah di Monggo, entah di Geraha Wahid atau BSB atau
mungkin tembalang atau unggaran, monggo silahkan. Ya, subjeknya di sini adalah rumah tipe 56. Kalau mau tipe yang lain boleh. Ya. Kemudian autornya siapa, manajernya siapa, company-nya juga silahkan Mas dan Mbak ketikkan. Ya. Sudah? Kalau sudah, Mas dan Mbak mengisikan yang berkaitan dengan informasi proyeknya, ya, silahkan Mas dan Mbak klik OK. Ya. Jadi yang pertama tadi mengisi start date, yang kedua mengisi informasi proyek, ya. Nah, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah mengisi jadwal kerjanya. Ya. Nah, di sini mengatur jadwal kerjanya berarti kita harus mengetahui ya atau merencanakan berapa hari kita akan bekerja, berapa jam dalam satu hari itu kita akan bekerja dan seterusnya. Ya. Nah, perlu Mas dan Mbak ketahui yang sudah terset pada MS Project itu hanya 5 hari kerja. Jadi dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Nah, bagaimana nih kalau kita mau misalnya merencanakan kita mengerjakan proyeknya itu bukan 5 hari kerja tapi 6 hari kerja. Jadi sampai dengan Sabtu. Ya. Nah, maka di sini kita perlu mengganti atau mengatur jadwal kerjanya. Ya. Nah, silakan pada menu ya. Menu untuk perintahnya ada file, task, resource, report. Silakan Mas dan Mbak pilih yang project. Nah, kalau sudah ya, Mas dan Mbak memilih di bawah format itu ada change working time. Ya, silakan Mas dan Mbak pilih. Jadi sekali lagi yang di bawah format itu ada change working time. Jadi silakan Anda Mas dan Mbak klik ya. Secara otomatis nanti akan tampil munculan seperti ini. Nah, yang perlu Mas dan Mbak lihat ya pada kalendernya ya, bisa Mas dan Mbak lihat. Ini ada yang tanggalan berwarna putih dan juga ada tanggalan yang diarsir ya, seperti diarsir. Ya. Nah, yang berwarna putih kita lihat untuk keterangannya ya, itu adalah working. Jadi bekerja ya. Kemudian yang seperti diarsir itu ya, itu adalah non working. Jadi tidak ada pekerjaan. Ya, tidak bekerja ya. Jadi harinya dianggap libur ya. Jadi itu set dari MS Project memang 5 hari kerja saja. Makanya kalau kita mau membuat 6 hari kerja atau 7 hari kerja, kita bisa menggantinya. Nah, sekarang bagaimana cara menggantinya? Ya. Di sini di bawah dari legend-nya itu ada seperti tabel ya. Kemudian ada pilihan exception dan work weeks. Kita pilih yang work weeks. Ya.
Kalau sudah, kita klik yang detail. Nah, jadi kalau kita pilih workpick, kemudian pilih detail, ya secara otomatis akan tampak tampilan yang kecil ini, yang kecil bawah. Ya. Nah, di sini kita ganti dulu ya. Untuk yang Saturday-nya, ya itu hari Sabtu, kita klik. Ya. Kalau sudah, ini ada buletan di mana ada pilihan ya, ada use project default time for these days dan seterusnya. Kita pilih yang set days to this specific working time. Jadi yang paling bawah. Ya, kita klik. Ya. Kalau sudah, ini ada kotakan kecil, kolom kecil ya, tabel kecil. Ada from sama to. Itu kita isi. Nah, jadi ini pilihannya ya, sekali lagi Saturday ya. Kita pilih dulu, kita klik. Kemudian kita klik set days to this specific working time. Kalau sudah, kita menuju ke tabel yang kecil ya. Ada from sama to-nya. Ini kita isi. Ya. Yang pertama untuk from-nya, jadi kita mulai bekerja dari jam 8 pagi untuk hari Sabtunya ya. Jam 8 pagi, kemudian sampai jam 12. Jam 12 itu istirahat ya. Jadi makan, sholat dan lain sebagainya untuk istirahat ya. Kemudian pada row yang kedua itu kita isi ya, mulai jam 1 atau kita ketik 13, nanti secara otomatis dia akan mengganti sendiri untuk AM dan PM-nya ya. Kemudian to-nya misalnya kita buat sampai jam 5 sore. Ya. Nah, kalau sudah kita klik OK. Yang tadinya tampilannya seperti ini. Nah, nanti tampilannya sudah Mas dan Mbak lihat, yang Saturday-nya sudah berwarna putih. Berarti kalau dilihat dari keterangannya, dia adalah bekerja atau working. Ya. Nah, ini saya balik lagi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan mengatur nih hari libur nasional seperti contohnya kemarin itu Idul Adha. Ya, misalkan kita libur. Atau mungkin kita libur lebaran. Ya, atau mungkin libur yang lainnya. Masih sama ya. Kemudian pada tanggalannya yang akan kita ganti, yang tadinya hari bekerja menjadi libur ya, libur nasional. Ini kita tempatkan kursornya pada tanggalan yang akan kita pilih di hari liburnya itu. Kalau sudah ya, kita pilih yang exception. Ya. Kita pilih yang exception. Kemudian pada name ya, kalau kita sudah pilih exception ya, pada name-nya kita ketikkan Isra Mi'raj misalnya. Ya, misalnya tanggal 11 Maret itu adalah Isra Mi'raj. Nah, jadi kita ketikkan namanya ya, setelah kita ketikkan namanya
Kemudian startnya ini, ya, start dan finishnya, ya, secara otomatis dia akan terisi. Nah, Mas dan Mbak lihat, ya. Jadi di sini untuk tanggal 11 Maret, ya, itu Isra Mi'raj, sudah ada apa namanya? Warnanya berubah atau berbeda, kemudian di bawah angkanya itu ada garisnya. Nah, ini kita lihat pada keterangannya, ini adalah exception day. Ya. Tadi cara mengatur hari libur nasionalnya. Nah, sekarang yang keempat, ya, itu menentukan default calendar. Jadi kita menentukan, oh, sehari kita bekerja berapa jam. Jadi seminggu itu berapa hari kita bekerja, sehingga sebulan itu ada berapa hari kita bekerja. Nah, itu harus kita hitung dan kita tentukan, ya. Jadi buka tab file, ya. Jadi menunya yang file kita klik, ya. Kemudian kalau sudah pilih yang, silakan Anda pilih paling bawah sendiri itu ada option, ya. Yang paling bawah sendiri itu ada option. Kita klik optionnya, secara otomatis akan tampilannya akan berubah menjadi seperti ini, ya. Project option itu ada general, display, schedule, dan seterusnya, ya. Nah, kita pilih yang schedule. Nah, ada yang tindakan nanti boleh di-share, Bu. Kita pilih yang schedule, nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya. Jadi di sini startnya di bulan apa, ya. Monggo silahkan, mungkin di bulan Januari, tapi untuk yang hari liburnya di bulan Maret sudah kita set, ya, sehingga nanti tidak terhitung, ya. Nah, kemudian Mas dan Mbak bisa lihat ada default start time. Jadi kita klik hari kerjanya, itu kita mulai bekerja adalah jam 8 pagi. Kemudian default end time itu adalah sampai jam 5 sore atau jam 17, ya. Nah, kemudian kita nganu nih, hour per day. Jadi ada berapa jam dalam sehari kita bekerja. Jadi kita hitung. Kalau mulai jam 8 berarti jam 9, 10, 11, 12 stop. 12 sampai 1 tidak dihitung karena istirahat. Ya, kemudian 1 ke 2, 3, 4, 5. Jadi ada 8 jam bekerja. Ya. Kemudian ada hour per week. Ya, hour per week-nya. Jadi kalau sehari kita bekerja 8 jam. 1 minggu karena kita bekerja dari mulai hari Senin sampai Sabtu berarti ada 6 hari. 8 kali 6 itu adalah 48.
Nah, kemudian untuk days per month-nya, jadi hari per bulannya, jadi dalam sebulan kita bekerja selama berapa hari. Hitung aja kalau misalkan hari minggunya itu ada 4. Ya, maka di sini 30 hari, kita ngitungnya 30 hari aja dulu ya. Dikurangi dengan 4 hari minggu. Ya. Nah, jadi 26. Kemudian kita klik OK. Nah, terus kita ganti dulu nih untuk uang-uangannya. Ya. Silakan pakainya. Jadi yang nomor 5 ya. Itu mengganti untuk mata uangnya. Jadi tetap kita klik file. Kemudian kita pilih yang paling bawah sendiri option. Ya. Kemudian kita pilih, jadi setelah tampilannya project option seperti ini ya, kita pilih yang display. Nah, di display ya ini kita ganti. Untuk currency-nya bisa kita pilih yang IDR. Ya. Nah, kalau sudah, secara otomatis simbolnya akan berganti sendiri menjadi RP. Ya, terus kita oke. Aduh, sebentar ya. Monggo, ini sudah saya share lagi untuk link daftar hadirnya ya. Nah, jadi kalau kita sudah tadi melakukan ya, yang pertama adalah mengisi start date, kemudian yang kedua mengisi informasi proyeknya, yang ketiga kita isi kita tentukan ya berapa hari kerja ya. Kemudian kita sudah mengubah hari kerja menjadi hari libur nasional ya. Kemudian kita mengisikan untuk default kalender ya. Kemudian kita sudah mengganti mata uangnya. Yang selanjutnya kita bisa mulai memasukkan data-data kita. Ya. Nah, jadi silakan kita masukkan data pada tabel ya. Atau gen tabel ya, itu pada tax name-nya. Nah, silakan Anda bisa mulai mengisi. Jadi silakan klik untuk tax name-nya diisi, ada pekerjaan galian, fondasi, slope, sama kolom. Kemudian kalau sudah, kita isi durasinya. Durasinya ini caranya mengisi, Anda di sini ada kursor ke bawah, ya, dan ke atas, jadi bisa Anda isi, ya, mungkin Anda pilihan dengan menggunakan kursor, atau kalau enggak, langsung Anda ketik langsung aja. Jadi 7, 21, 14, 7. Nah, itu secara otomatis tampilannya akan seperti ini.
Bentar ya. Nah, terus ya kita klik untuk startnya, ya kita pilih ya. Nah, di sini misalnya saya klik tanggal 15 Februari 2021. Ya. Nanti secara otomatis finishnya akan terisi sendiri. Nah, jadi Mas dan Mbak hanya perlu untuk memasukkan startnya itu pada pekerjaan yang paling awal saja. Ya, nanti secara otomatis finishnya itu akan terisi sendiri. Nah, kemudian Mas dan Mbak, untuk start dari pekerjaan pondasi, slope, dan kolom nggak perlu diisi. Nanti akan terisi sendiri ketika Mas dan Mbak itu memasukkan predesesornya. Ya, jadi hubungan ketergantungan antara satu kegiatan atau pekerjaan dengan pekerjaan lain. Ya. Jadi kalau predesesor itu adalah hubungan ketergantungan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan pendahulunya. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi untuk pekerjaan pondasi, slope sama kolom, startnya tidak perlu diisi. Mas dan Mbak nggak perlu pusing. Oh, kalau 21 hari itu mulai tanggal berapa? Itu ya, nggak perlu. Jadi cukup Mas dan Mbak mengisi untuk start pada pekerjaan yang paling pertama. Untuk pekerjaan yang lain, nanti akan terisi sendiri setelah Mas dan Mbak memasukkan predesesornya. Ya. Nah, Mas dan Mbak bisa melihat di sebelah kanan, ya sebelah kanan, ini ada gancatnya, ya diagram batangnya seperti ini. Ya, nah, kalau sudah, ya kita mengatur hubungan antara pekerjaan. Ini ada dua cara. Cara yang pertama itu adalah pada predesesornya langsung kita ketikkan angka. Jadi bisa dilihat Mas dan Mbak. Misalkan ini untuk pekerjaannya saya buat finish to start semua. Ya. Dibuat finish to start. Maka bisa dilihat kursornya kita arahkan pada predesesor untuk pekerjaan pondasi. Ya. Di sini pekerjaan pondasi baru bisa dimulai setelah pekerjaan galian selesai. Berarti pekerjaan pendahulu dari pekerjaan pondasi itu adalah pekerjaan galian. Pekerjaan pendahulu itu adalah pekerjaan sebelumnya. Ya. Nah, di sini sekali lagi untuk pekerjaan pondasi itu pekerjaan sebelumnya adalah galian. Ya. Sebentar.
Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi pekerjaan pendahulu atau pekerjaan sebelum pekerjaan pondasi itu adalah pekerjaan galian. Maka predesesor pada pekerjaan pondasi itu kita ketikkan, kita lihat pekerjaan galian itu ID-nya nomor berapa. Oh ternyata ID-nya nomor 1. Berarti kita ketikkan angka 1. Demikian pula dengan slope. Ya. Slope-nya itu pekerjaan pendahulunya adalah pondasi. Pondasi berarti kita lihat ID-nya nomor berapa? ID-nya nomor 2. Kita ketikkan 2. Kolom juga sama, pekerjaan pendahulunya adalah slope. Kita lihat slope itu ID-nya nomor 3. Berarti kita ketikkan angka 3. Itu cara yang pertama. Jadi pada predesesornya langsung kita isi. Nah, untuk cara yang kedua, Mas dan Mbak bisa lihat. Jadi tax, kita pilih tax, ya. Kemudian kita pilih information, ya. Nah, secara otomatis bisa Mas dan Mbak lihat akan ada tampilan seperti yang di bawah ini. Ya. Nama pekerjaan pondasi. Durasinya 21 hari. Ya. Startnya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa? Itu apa namanya? Akan terisi sendiri ketika kita mengisikan predesesornya. Nah, kita klik predesesor. Jadi di sini ada general, ada predesesor, kita klik yang predesesornya. Kemudian kalau sudah, ya maka akan muncul tampilannya seperti ini kalau kita klik predesesornya. Ya. Kalau sudah, maka di sini ada ID, ada tax name, ada tipe, ada lag. Jadi ID-nya kita bisa langsung melihat, oh ya, pekerjaan pondasi itu pekerjaan pendahulunya adalah pekerjaan galian. Atau sebelum pekerjaan pondasi itu adalah pekerjaan galian. Pekerjaan galian itu ID-nya nomor 1. Kita bisa klik langsung nomor 1, atau kita klik ada pilihannya, nomornya. Atau kalau enggak, kita isi yang tax name-nya. Tax name-nya Anda bisa langsung ketik, atau bisa Anda, di sini ada kursor nanti ya, Anda klik kursornya, kemudian ada pilihan. Ada galian, ada slope, ada kolom. Silahkan dipilih. Ya, kemudian enter. Nah, kemudian di sebelahnya tax name itu adalah tipenya. Tipenya adalah finish to start. Ya. Lagnya di sini adalah 0 hari, 0 day, ya. Tapi kalau ada lagnya, ya silahkan monggo diisi. Kalau seandainya ada, tapi kalau nggak ada berarti 0 day, ya. Kalau sudah kita klik OK. Nanti tampilannya akan seperti ini, sama. Ya, kalau Anda pengen cepat langsung aja diketik 1. Tapi kalau Anda pengen satu-satu ya, bisa monggo silakan melalui tadi. Ya, tax information. Ya. Nah, ini saya sudah isi apa namanya? Untuk predesesornya semuanya secara otomatis Mas dan Mbak bisa lihat kalau predesesornya sudah kita isi. Ya, nanti untuk startnya juga akan terisi sendiri. Dan Mas dan Mbak juga bisa lihat pada gancatnya ini sudah keluar anak panahnya. Ya.
Jadi untuk pekerjaan galian, ini ada anak panah yang keluar dari akhir batang menuju ke awal batang dari pekerjaan fondasi. Demikian pula selanjutnya. Ya. Nah, kalau sudah, ya. Nah, di sini nah, ini bisa Mas dan Mbak lihat ya, ini adalah salah satu contoh. Kalau saya mengklik yang task name-nya ya, tadi pada task information predecessor, kemudian saya klik task name-nya, secara otomatis dia akan keluar semua. Kita tinggal pilih pekerjaan apa. Nah, kalau sudah kita akan mengisi resource-nya. Jadi di sini kita sampai jam 9 ya. Karena tadi mulainya terlambat. Jadi supaya selesai semua. Ya. Kita mengisi resource pada MS Project-nya. Caranya gimana? Jadi silakan pada resource atau di sini ada task ya. Jadi kalau pada task itu ada gancat, silahkan Anda pilih resource sheet ya. Kalau enggak resource ya kita pilih yang sebelahnya task yaitu resource. Kemudian Mas dan Mbak bisa lihat ada tim planner. Tim planner pilihannya hampir sama dengan yang gancat. Nah, kita pilih yang resource sheet. Nah, kita pilih yang resource sheet. Di sini ada tukang gali, tukang batu, pekerja, batu kali, semen, pasir, kita isi semua. Nama-namanya kita masukkan semua. Ya. Kemudian kita isi kolom yang tipe. Nah, sebentar ya. Jadi oke. Kemudian kita isikan yang kolom tipe. Tukang gali, tukang batu, pekerja, jelas work. Kita pilih yang work. Jadi pekerja ya. Kemudian batu kali, semen, pasir, besi, kita pilih yang material. Oh ya, sebentar ya. 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 Berapa, Mas? Oh ya. Oke, maaf ya. Jadi saya lanjutkan lagi. Ya. Jadi di sini ada pilihannya, ada work, material, ya. Nanti bisa Anda pilih ya. Jadi kalau tukang gali, tukang batu, pekerja, Anda pilih yang work. Kemudian semen, pasir, besi, split, Anda pilih yang material. Nah, kemudian kita isi yang inisialnya. Inisial itu sebetulnya huruf depannya ya, tapi supaya kita sama ya, nggak bingung membedakan ya. Di sini kita pilih untuk yang tukang gali, tukang batu sama pekerja itu adalah U, maksudnya upah.
Kemudian untuk batu kali, semen, pasir, besi, sama speed kita pilih yang M. Ya, langsung diketik aja. Nah, kemudian kalau Mas dan Mbak lihat pada kolom maksimum ini masih 100%. Jadi dalam bentuk prosentase, harusnya tidak dalam bentuk prosentase ya. Nah, tapi dalam bentuk langsung nominal angka ya. Nah, kemudian di sini ada standard rate ya, overrate. Kemudian ada cost, ada dan seterusnya ya. Nah, ini kita ketikkan semua. Berapa sih biayanya? Ya. Hati-hati Mas dan Mbak untuk yang tukang gali, tukang batu sama pekerja. Ini 10.000 per HR itu bukan hari tapi hour. Ya. Nah. Ini adalah soalnya ya, jadi sudah diketahui ya, tukang gali per jamnya dibayar 10.000. Berarti kalau per harinya 80.000 ya, tukang batu untuk pekerja dan lain sebagainya. Ini saya masukkan ya. Nanti saya share di grup untuk materinya ya. Nah, kemudian kalau sudah dari pekerjaan-pekerjaan di sini kita masukkan apa sih resource yang dibutuhkan ya pada masing-masing pekerjaan ya. Caranya dengan kita pilih yang resource ya. Kemudian kita pilih yang assign resource ya. Nanti secara otomatis akan timbul seperti ini. Jadi yang tadi pada resource sheet itu kita gunakan untuk mengisi data-data ya yang nantinya pada resource sheet tersebut bisa terdetek atau kita isikan untuk resource yang dibutuhkan pada masing-masing pekerjaan. Ya. Nah, di sini misalnya pada pekerjaan galian ini kita butuh tukang gali. Nah, ini di sebelah tukang gali ya, ada kolom paling kiri, ini kita klik. Ya. Kalau sudah kita klik tukang galinya, Mas dan Mbak bisa lihat di paling kanan ini ada assign. Ya. Silakan Mas dan Mbak klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi tukang galinya naik. Ya, jadi sekali lagi tadi untuk memilih tukang galinya kita pilih yang di kotakan sebelah tukang gali atau paling kiri ya. Ini kita klik nanti akan muncul centang ya. Kemudian kita pilih yang assign. Nah, kalau sudah unitnya, nanti cost-nya dia akan keluar sendiri setelah kita mengisikan untuk unitnya. Ternyata dibutuhkan 2 unit. Nah, kita pilih ya atau kita langsung isi 2. Ya. Kemudian ada lagi pekerja. Kita klik, kemudian assign, kemudian unitnya kita ganti. Nah, secara otomatis cost-nya akan keluar sendiri. Nah, apa yang terjadi kalau kita sudah mengisikan resource ya? Nanti pada tabel untuk gen tabel itu adalah di sebelah predecessor ada sumber dayanya atau resource-nya dituliskan. Ya, jadi butuh tukang gali berapa, butuh pekerja berapa. Tidak hanya itu, pada gancatnya pun juga akan terlihat tulisannya. Ya. Nah, kalau kita sudah mengisikan semuanya, maka yang terlihat adalah seperti ini tampilannya. Nah, ini untuk yang tabelnya Mas dan Mbak bisa melihat ini resource. Ya, ada tulisan tukang gali maksudnya ya. Nah, ini jadi kebetulan ini screenshot-nya tidak saya perlihatkan ya. Nah, ini adalah soalnya
Jadi dari mana saya tadi bisa menentukan jumlahnya 2, jadi kita sudah merencanakan dulu. Ya. Nah, ini tinggal kita masukkan. Nah, kalau sudah Mas dan Mbak, kita memilih ke resource usage-nya. Ya. Dengan kita memilih bisa lewat view, bisa lewat task ya. Nanti ada Gantt chart ya. Ini ada kita pilih yang resource usage. Ya. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Di mana di sini akan terlihat untuk pekerjaan galian ya, tukang galinya itu butuh berapa. Ya. Berapa jam. Ya, ini ada warnanya merah ya. Nah, tukang batu kemudian bekerja. Kenapa warnanya merah sedangkan nanti pada batu kali dan sebagainya itu tidak berwarna merah ya. Ini disebabkan karena resource yang kita sediakan itu tidak mencukupi. Ya, belum mencukupi. Jadi antara yang dibutuhkan dengan yang disediakan itu berbeda. Nah, berarti kalau berwarna merah, ini resource yang kita sediakan itu kurang dari resource yang sebetulnya akan kita pakai. Ya. Jadi jumlah tukang gali, tukang batu, dan pekerja yang kita sediakan itu kurang. Gimana cara kita menggantinya? Sebentar, ini kita ganti dulu. Tadinya Mas dan Mbak bisa melihat ini pakainya hour ya, kita ganti dengan day dulu. Nah, caranya gimana? Caranya pakai file, kemudian option paling bawah sendiri, ya. Kemudian kita kembali lagi ke schedule, ya. Sama seperti pada waktu kita mau menentukan default kalendernya, ya. Nah, ini kita lihat di bawah duration in entered in yang days itu ada work is entered in. Itu masih hour. Ya. Masih hour, kita klik ya, ini ada panah ke bawah, kita pilih yang days. Ya, jadi sekali lagi di bawah duration is entered in yaitu days, itu ada work is entered in. Tadinya hour. Panah ke bawah, kita klik, kita pilih yang day. Ya. Kemudian untuk mengganti desimal, nah, yang tadi ya maksimumnya tadi ada 100% tadi ya. Kita ganti bukan desimal tapi langsung ke angka ya. Ini Mas dan Mbak bisa lihat yang schedule ya. Itu ada show is assignment unit as a. Nah, ini tulisannya kan desimal. Kita klik ya. Kita pilih ya bukan desimal. Ya. Ya, jadi ini bisa dilihat work is entered in-nya sudah jadi days ya. Nah, jadi kalau desimalnya ini kita ganti ya, sudah bukan desimal, secara otomatis nanti tampilannya akan seperti ini. Sudah jadi 2D, ya, maksudnya 2 hari ya, 2 days. Ya. Cuma warnanya masih merah. Nah, oke. Nanti akan kita ganti, tapi sebelumnya kita mau memperlihatkan atau mengeluarkan berapa sih biaya yang dibutuhkan ya untuk tukang gali, kemudian tukang batu dan pekerja. Caranya gimana? Salah satu aja kursornya diletakkan pada 2D ini, kemudian kita klik ya, klik kanan ya. Kemudian kita pilih yang cost. Nah, nanti secara otomatis akan tampilannya seperti ini. Dia menyebutkan work-nya berapa, 2D,
kemudian cost-nya berapa, itu sudah dia hitungkan sendiri. Ya, sudah terganti sendiri. Nah, kalau sudah bisa Mas dan Mbak lihat, ya, kita kembali ke resource sheet, ya, karena jumlah tukang gali, tukang batu sama pekerja yang kita sediakan itu kurang dengan yang akan kita pakai atau gunakan. Ya, jadi kita kembali ke resource sheet, caranya bisa melalui task, bisa melalui view, sama kita pilih yang Gantt chart, kita klik, ya. Kemudian kita pilih yang resource sheet. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, kalau enggak nanti bisa juga lewat view. Ini ada langsung pilihan resource sheet, ya. Ini bisa. Ya. Nah, ini Mas dan Mbak bisa lihat yang tukang gali, tukang batu sama pekerja itu warnanya merah. Karena ya tadi yang kita sediakan kurang dari yang akan kita gunakan. Nah, di sini silakan untuk maksimumnya ini sudah tidak desimal lagi, tapi sudah langsung dalam bentuk angka, ya, karena 100% itu seharusnya sama dengan 1, ya. Cuma nanti kita bacanya nggak enak. Nah, di sini kita ganti sampai warnanya berubah menjadi hitam. Jadi kita klik, kita tambahkan, ya. Ada kursor arahnya ke atas sama ke bawah, kita ambil yang kursor arah ke atas, ya. Sampai nanti yang tukang gali, tukang batu maupun pekerjanya itu berwarna hitam. Nah, ternyata kita butuh 3 tukang gali, tukang batu, dan pekerja yang kita sediakan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, sudah berwarna hitam. Ya, kalau sudah berwarna hitam, kita kembali ke Gantt chart dan Gantt tabelnya. Ya, caranya gimana? Sama. Mau pakai view boleh, mau pakai text boleh. Kita lihat di sini ada Gantt chart. Ya, pada bawah file itu kita klik, kita pilih yang Gantt chart-nya. Ya. Nah, secara otomatis kita akan kembali lagi ke sini. Ya. Nah, tadi sudah saya katakan di sebelah predecessor ini ada resource name. Ya tadi yang kita masukkan resource apa saja yang dibutuhkan pada masing-masing pekerjaan. Nah, kemudian kita geser lagi ke kolom yang selanjutnya. Di sini ada add new column. Ini ada panah ke bawah, kita klik. Kita pilih cost. Nah. Ya, kita pilih cost, secara otomatis harganya akan keluar sendiri. Jadi sekali lagi, tadi di sebelah resource name itu ada add new column. Ini ada panahnya, panahnya kita klik, kita pilih yang cost. Ya. Nah, kalau sudah kepilih cost, secara otomatis nanti tampilannya akan berubah seperti ini. Jadi sudah ada harga-harganya, ya, sudah ada berapa biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing pekerjaan. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau mengetahui berapa total dari biaya yang kita butuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut? Ya. Caranya bisa pakai file, ya. Jadi di sini bisa Mas dan Mbak lihat, ya. Paling ujung kiri itu ada file, menunya. Kita klik. Kemudian kita pilih yang option, sama. Ya. Kemudian kita pilih yang, nah di sini ada advance, ya, ada advance. Nah di sini Mas dan Mbak bisa lihat mana sih?
Oh ya, di bawahnya ya. Jadi ini tampilannya yang pertama untuk advance ya. Kemudian Mas dan Mbak geser kursornya lagi ya, ditarik ke bawah ini ya. Nah, sampai keluar yang namanya display option for this project. Di bawahnya ada minute, hour, days dan seterusnya. Nah, kemudian ada beberapa kotakan yang dicentang. Nah, silakan Mas dan Mbak bisa centang yang show project summary task. Ya. Nah, kalau sudah diklik OK. Nanti secara otomatis bisa Mas dan Mbak lihat di tabel yang paling atas itu ada biayanya. Ini adalah total biaya yang digunakan untuk menyelesaikan suatu proyek. Ya. Nah, kalau sudah, ini Mas dan Mbak bisa memilih ya. Pada boleh pakai resource, boleh pakai task, bisa boleh pakai view ya. Kalau pakai resource di sini ada tim planner nanti bisa dipilih, tapi kalau pakai task ya Mas dan Mbak pilih yang Gancat, di Gancat itu Mas dan Mbak bisa pilih yang resource graph. Ada. Ya. Wah, ini ternyata pesertanya hanya 63, kemudian tadi saya sempat lihat 63 terus berkurang satu lagi jadi 62. Wah, ini sisanya kemana ini ya? Nah, jadi kalau seperti ini nanti saya apa namanya? Saya evaluasi ulang. Jadi sebaiknya karena kita adakan pelatihan ini supaya menambah ilmu bagi Mas dan Mbak sehingga pada waktu lulus ada bekal tambahan ilmu. Tapi kalau ternyata yang datang dengan Zoom ini hanya sedikit, tidak sesuai, ya untuk yang berikutnya berarti tidak akan ada Zoom kemungkinan ya. Nah, jadi kalau kayak gini berarti Mas dan Mbak itu mencelakakan untuk yang mendaftar berikutnya. Ya, seharusnya jangan seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Kemudian kalau kita mau melihat yang lainnya lagi, ya ada tax cost overview, ya itu Mas dan Mbak bisa pilih yang report, ya. Kemudian kelihatan ya. Jadi report, kemudian Mas dan Mbak bisa pilih yang cost, ya. Kemudian Mas dan Mbak bisa milih tax cost overview. Nah, nanti tampilannya adalah seperti ini. Ya. Kemudian ada tampilan yang lain lagi, resource cost overview. Ya. Nah, ini jadi Mas dan Mbak ada pilihan banyak bisa Mas dan Mbak lihat. Ya. Ada diagram batang yang lain, yang resource-nya ya, cost resource. Kemudian ada diagram selain diagram batang ya, ini ada diagram lagi ya. Nah, ini monggo silahkan bisa Mas dan Mbak buka-buka. Ya. Nah, kalau sudah di sini oh ini tadi sudah. Kita akan menampilkan untuk kurva S-nya. Nah, cara untuk menampilkan kurva S-nya di sini kita tetap pakai report ya. Jadi pada report nanti ada pilihan paling kanan itu adalah visual report. Ya. Nah, jadi kalau sudah keluar visual reportnya, kita klik visual reportnya, nanti akan muncul seperti ini. Kita pilih yang cash flow report.
Ya. Setelah kita pilih yang cash flow report, ya. Kemudian di bawah nanti ada view. Silakan Mas dan Mbak klik. Nah, kita tunggu sebentar, secara otomatis nanti akan terhubung dengan yang namanya Excel. Ini kok kebetulan Excel-nya tidak untuk apa namanya screenshot-nya kok tidak muncul ya, nggak ada ya. Jadi nanti akan muncul Excel ya, di mana Excel-nya nanti bentuknya yang awal belum S, belum ya. Maka di sini kita lihat bagian paling bawah dari Excel ya, itu ada tax usage ya, sama project. Nah, ini kita klik yang tax usage-nya. Nah, kemudian nanti akan muncul Q1, Q2 dan seterusnya ya, misalnya ya. Di sebelah Q1 itu ada kotakan kecil, ada lambangnya plus. Kita klik yang plusnya. Ya. Jadi ada tabel ya, quarter ya. Itu ada Q1 misalnya ya. Kemudian di kirinya Q1 itu ada kayak simbol plus. Itu kita klik. Ya. Nah, kalau sudah kita klik, kita kembali lagi ke view-nya ya. Jadi ke project satunya ya. Secara otomatis nanti akan terlihat S-nya. Itu ya. Waduh. Ini alhamdulillah pas persis jam 9 ya, sudah selesai. Nah, nanti kalau sudah saya share untuk materinya, monggo silakan Mas dan Mbak. Tadi mungkin kalau pas ketinggalan ya pada waktu mengerjakannya, mungkin nanti bisa apa namanya dilihat lagi dengan materinya. Gitu ya, dicoba gitu ya. Baik, Mas dan Mbak, karena sudah selesai materinya, ya, Mas dan Mbak bisa melihat lintasan kritis, bisa melihat network diagram, kemudian bisa melihat resource untuk grafik resource-nya, ya, yang dibutuhkan, kemudian bisa melihat cost-nya, berapa kebutuhan tenaga kerjanya ya, serta total biayanya dan juga kurva S-nya ya, serta dengan grafik-grafik yang lain ya atau diagram-diagram yang lain ya. Dengan demikian di sini karena materinya sudah komplit, maka untuk pelatihan MS Project pada malam hari ini saya cukupkan sekian. Ya. Ya, Bu. Nggih, Bu. Misalnya ada yang kurang jelas, monggo bisa langsung ketemu saya aja nggak apa-apa. Gitu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Boleh minta di-share PPT-nya, Bu? Boleh, nanti saya share di grup ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik Mas dan Mbak, terima kasih sudah mengikuti pelatihan sampai selesai. Dan pelatihan MS Project pada malam hari ini saya tutup dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dia. Sehat selalu, Bu. Terima kasih doanya. Sehat-sehat, Bu.